Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Abdurrahman Silakaisan. Akan kembali menceritakan biografi kisah dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Siapa nih di sini yang tidak kenal dengan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu? Dia adalah salah satu dari sedikit sahabat yang dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga. Ya, jadi akan saya menceritakan di sini kisah sejarah Islam lagi, tapi ini bukan tentang yang peristiwa, tapi ini tentang biografi atau kisah hidup seseorang. Umar bin Khattab adalah putra dari Khattab bin Nufail. Dari Khattab bin Nufail adalah ayahnya. Dia adalah seseorang dari Bani Adi. Ibunya bernama Hantamah binti Hisham. Jika Abu Bakar As-Siddiq itu berasal dari Bani Tamim, maka Umar bin Khattab berasal dari Bani Adi. Ayahnya Khattab bin Nufail mendidiknya dengan cara yang keras sehingga Umar bin Khattab tumbuh menjadi seseorang yang tegas. Umar bin Khattab mempunyai kakak, yakni Zaid bin Khattab yang lebih dulu masuk Islam ketimbang Umar, dan juga adiknya, yakni Fatimah binti Khattab yang lebih dulu masuk Islam. Jadi Umar bin Khattab ini setelah masuk Islam dia mendapat julukan Al-Faruq, yang artinya orang yang bisa membedakan antara kebaikan dan kebatilan atau keburukan. Jadi pada suatu ketika dia itu karena mendengar Rasulullah SAW itu menyebarkan agama Islam. Dulunya sebelum Umar bin Khattab itu masuk Islam, Umar bin Khattab itu adalah salah satu tokoh yang sangat membenci Nabi Muhammad dan Islam. Sampai-sampai Umar bin Khattab ini mau bergegas ke rumah Arqam bin Abi Al-Arqam, tempat Rasulullah mengajar kepada para sahabat mengajarkan Islam. Bahkan Umar bin Khattab pernah berniat ke rumah Arqam untuk membunuh Rasulullah. Ya, tapi akhirnya dia mendapat hidayah. Sebelum masuk Islam, Umar menganggap Rasulullah adalah orang yang bisa menghancurkan tatanan lama suku Quraisy. Dia menganggap Rasulullah itu mengganti ajaran berhala menjadi ajaran Islam. Kemudian dia bergegas menuju rumah Arqam. Jadi rumah Arqam ini sendiri berasal dari Bani Makhzum, salah satu bani yang membenci Islam. Kemudian Umar bertemu dengan Nu'aim bin Abdullah. Kemudian Nu'aim bin Abdullah bertanya kepada Umar, "Wahai Umar, apa yang akan kau lakukan?" Kemudian Umar bin Khattab menjawab, "Aku akan membunuh Rasulullah SAW." Nu'aim bin Abdullah kemudian berkata, "Apakah kau akan membunuh Rasulullah, wahai Umar? Apakah keluarga Bani Hashim tidak akan balas dendam kepada keluargamu jika kau membunuh Rasulullah? Ingatlah, adikmu Fatimah binti Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid itu masuk Islam. Ya,
akhirnya untuk menjalani itu Umar marah karena mendengar adiknya masuk Islam. Fatimah bin Khattab masuk Islam. Kemudian digedor-gedor pintunya. Dia gedor-gedor pintunya rumahnya Said bin Zaid. Kemudian dia mendengar kabar adiknya masuk Islam. Fatimah bin Khattab, adiknya Umar, kaget. Umar bin Khattab masuk ke rumahnya kok marah-marah. Pada saat itu Fatimah bin Khattab dan suaminya Said bin Zaid masih membaca Al-Quran. Kemudian pada saat itu kalau nggak salah ya, Fatimah bin Khattab saat itu membaca surat Al-Fatihah, lalu dia terpesona dengan keindahan Al-Quran. Kemudian dia ingin membaca Al-Quran, tapi adiknya Fatimah bin Khattab menegurnya. Wahai kakakku, kau tidak boleh membaca Al-Quran dulu. Berwudulah sana sebelum membaca Al-Quran. Kemudian Umar bin Khattab berwudu. Kemudian dia membaca Al-Quran. Depannya yakni surat Toha. Karena terpesona dengan jalan Quran itu, Umar berpikirnya jadi beda. Jadi yang dirinya ingin membunuh Rasulullah SAW, sekarang ingin mengikuti ajarannya. Kemudian dia bergegas menuju rumah Arkom, tapi bukan untuk membunuh Nabi Muhammad, tapi untuk mengikuti ajarannya. Sebab dulu Rasulullah SAW pernah berkata, dulu itu Umar bin Khattab bersama Abu Jahal itu adalah orang yang sangat membenci Islam. Kemudian Rasulullah berdoa pada Allah agar menganugerahkan hidayah Islam kepada salah satu dari dua tokoh tersebut. Siapa tokoh yang dimaksud oleh Nabi Muhammad ini? Yaitu Abu Jahal dan Umar bin Khattab. Ternyata Allah lebih menganugerahkan hidayah Islam ternyata kepada Umar bin Khattab. Karena Abu Jahal sampai wafatnya nggak pernah memeluk Islam, dia selalu di pihak kafir. Ternyata Allah lebih sayang kepada Umar bin Khattab. Kemudian dia menggedor-gedor pintu. Hamzah bin Abdul Muthalib kaget melihat Umar. Kemudian dia berkata kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, apa yang akan Umar lakukan terhadap kita? Kemudian Rasulullah berkata, jika Umar berbuat buruk terhadap kita bunuh saja dia. Tapi jika Umar ingin masuk Islam, biarkan dia masuk. Akhirnya Umar bin Khattab dibiarkan masuk dan akhirnya bersyahadat di hadapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah sangat bangga sekali melihat Umar bin Khattab ini masuk Islam, karena dia selalu mencurahkan tenaga, jiwa dan raganya semua itu untuk Islam. Karena Rasulullah pernah bersabda, kalau ada nabi setelah aku, itulah Umar. Akan tapi tidak ada lagi nabi setelah aku. Dari Nabi Muhammad yang berkata. Setelah itu Umar bin Khattab sendiri adalah khalifah yang kedua, menggantikan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq pun ia juga memegang berbagai jabatan penting. Selain karena ketegasannya yang perlu kita teladani, dia hanya tegas pada musuh-musuh Islam, membuat gentar. Yang kita teladani ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu menjabat sebagai khalifah kedua yang berkuasa dari tahun 634 hingga 644, 10 tahun. Yang ketika itu kalau memimpin dunia itu mengharapkan gaji ya. Ini Umar bin Khattab ini pemimpin tapi nggak mau digaji, sama sekali. Bahkan dia marah kalau ada perencanaan Umar bin Khattab digaji. Umar bin Khattab tuh nggak mau digaji. Dia itu hidupnya sederhana, maksudnya bajunya itu kadang-kadang jelek walaupun dia khalifah. Kemudian akhirnya setelah Abu Bakar As-Siddiq wafat, dia diangkat menjadi khalifah kedua.
Umar bin Khattab juga mendapat julukan singa padang pasir dan juga Al-Faruq. Pada masa kekuasaan lainnya, Islam menyebar hingga ke Persia hingga Iran sampai menaklukkan kekaisaran Sasania. Ya, yang saat itu berhasil dikalahkan. Pada saat itu raja terakhir kekaisaran Persia Sasania ialah Yazdegerd III yang berhasil dikalahkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas yang merupakan komando pasukan muslim kala itu. Islam kala itu mulai menyebar luas. Kemudian Umar bin Khattab ini juga adalah seseorang yang syahid. Kenapa syahid? Jadi saya ceritakan ketika itu pada saat Umar bin Khattab memimpin sholat subuh di masjid, di antara itu Masjid Madinah. Kemudian tidak sengaja pada saat sholat subuh dia ditikam oleh budak dari Persia yang bernama Fairuz atau Abu Lu'lu'ah. Dia kemudian ditikam dan akhirnya wafat, syahid kala itu. Ya. Umar bin Khattab ini adalah salah satu sahabat yang bisa kita teladani karena dia selalu mendukung Rasulullah dalam itu tadi kisah dari saya. Terima kasih sudah mau mendengarkan ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.